So, kita bakal lanjutin lagi berkaitan dengan salah persepsi akan kota Bogor. So, ini adalah suatu hal yang enak banget untuk diomongin. So, kita langsung aja. Ini mana? Kalau dalam perbincangan kuliahan gua, itu kota Bogor itu dikatakan bogey dan hal semacamnya. Kalau kalian lihat juga di apa namanya, di news di apa namanya, berita dan hal semacamnya, kota Bogor itu gay dan hal semacamnya. Dan ketika lo melihat news, atau kalau ada news, atau kalau ada berita, itu karena ada hal tersebut. Menurut gua ya, walau alam, Bogor ini akan menjadi suatu kota yang persepsinya itu gay terus secara terus menerus, karena orang gay akan melihat news dan akhirnya wah banyak gay di situ. Jadi gua lebih relevan di sana dan akhirnya ke Bogor itu sendiri. Dan menurut gue kota Bogor adalah bukan kota gay dan hal semacamnya. Dan nanti gue akan ngomongin. Jadi kalau dalam perbincangan kuliahan gue, Bogor adalah kota gay. Seperti dikatakan itu adalah gay. So, adalah gue lupa harusnya gue mau ngomongkan sesuatu dengan apa namanya, dengan jangan cepet-cepet dan hal semacamnya. Seperti gue dengar, kalau semisal circle-nya salah satu pembicara Islam yang mungkin lo kenal, yaitu Hawariyun. Nama aslinya dia ini adalah Alfa, Bang Alfa. Suatu berbicara kalau semisal ingin pindah, aduh kok gigi gue kayak nggak enak banget ya. Sama berbicara kalau semisal ingin pindah suatu tempat, suatu domisili. Karena berkaitan dengan gue bicarain dulu. Ini gue visualisin dulu karena ini gue dengar dari suatu podcast. Karena ya lu tahu kalau gue misalnya mendominasikan diri gue untuk memperbanyak suatu hal yang positif. Jadi gue sempat dengar podcast dari berkaitan dengan Bang Alfa ini, Bang Hawariyun. Udah lama sih, udah setahun mungkin atau beberapa bulan yang lalu. Dan sempat berbicara terkait dengan pindah lokasi ke Bogor. Ini mana lokasi Bogor ini itu adalah banyak circle beliau, karena beliau itu ada Islami dan hal semacamnya. Dan gue sempat ngeliat Instagramnya, ini Islam. Gue sempat melihat Instagramnya, beliau senang untuk naikin kuda, memanah dan hal semacamnya. Dan itu cukup menggairahkan gue untuk gabung dalam circle beliau. Nah, circle beliau ini yang di kota Bogor ini bisa jadi wallahu alam itu bisa ada Ustadz Felix Xiao, karena ini adalah Ustadz yang beliau suka. Dan siapa lagi ya, satu lagi konten kreator yang menurut gue Islam juga, tapi ini lebih apa ya, beliau ini konten kreatornya itu lebih apa ya, dia itu benar-benar apa sih namanya, lawan dari kata asik itu apa ya, serius. Beliau ini serius banget, konten kreator gue lupa namanya siapa. Dan akhirnya apa, dengan konklusi ini gue ingin berstep by step untuk ke Bogor. Ketika gue mempunyai beberapa finansial, gue akan move ke Bogor. Ini adalah rumah apa namanya, orang tua gue. Di sini ada hordeng di sini ada hordengnya. Di sini ada apa namanya, ada AC, dan di situ ada tulisan. Ini adalah buku mindset. Gue robek covernya, bisa gue tempel. Dan juga di sini itu adalah kertas beberapa program yang lalu yang sempat gue launching di sosial media, yaitu berkaitan dengan program cara lu untuk ngapus kebiasaan buruk dalam keseharian lo. Yang mana itu berrelevan juga, ini gue omongin ya, berrelevan juga dengan program gue yang ada di link di bawah video ini. Bisa lu join di situ, berkaitan dengan fitness khususnya. Karena nama programnya itu Six Pack Unlock. Lu bisa join dan lu bisa nikmatin video gue ini dengan tidak berbatas dengan schedule video. Oke, kita lanjut. Tadi gue udah omongin. Jadi sempat bicara kalau misal dia itu beliau ini ingin pindah dari Tangerang Selatan, Bintaro. Ini domisili beliau sebelumnya. Gue nggak tahu apakah beliau jadi untuk pindah atau semacamnya, wallahu alam. Dan dia ingin pindah ke Bogor tadi. Nah, ke Bogor, B-nya itu Bogor. Kita pindah lagi karena masalah pergaulannya ini dalam konteks pergaulan yang ada di lingkungan Bintaro itu dimana kata beliau itu anak kecilnya sering ngomong kotor dan hal semacamnya gitu.
Di Bogor banyak circle beliau yang tadi gue bilang, mungkin ada Pak Ustadz Felix Yao, walau alam. Berarti itu cukup mendukung jika lo ingin ngembangin diri lo. Dan ini juga pesan nasihat buat gue dan untuk kalian juga, untuk audiens gue gitu. Makanya benar-benar gue wanti-wanti untuk kalian semua untuk benar-benar benar-benar ngonsumsi konten terbaru gue aja. Karena ini yang gue lakuin ke diri gue juga. Gue harus ngonsumsi konten yang terbaru aja. Karena di era modern ini perkembangan cepat. Dan menurut gue ilmu yang lalu itu ya gue kasih 40% cuman 40 relevan dengan yang sekarang. Contohnya apa? Kita dalam diri gue di channel gue sempat memberitahukan terkait dengan sleep, karena sleep ini tidur, sleep atau tidur ya. Ini bukan cukup tapi benar-benar relevan dengan pengembangan hidup lo gitu. Dan gue sempat membicarakan terkait dengan tidur, yaitu taking nap tentara, yang dimana gue pernah membaca salah satu buku dari penulisnya, tentara Amerika Serikat, namanya Jocko Willink. Kalau misalkan tahu Jocko Willink, itu taking nap dia itu cukup cukup kontroversial dalam pikiran gue, karena blow minded apa gimana, gue nggak tahu. Ini mana taking nap dia itu adalah dia duduk di lantai, abis itu kakinya dikatasin, entah ininya itu adalah tembok atau dia tuh kayak gini, ini itu sofa ya, pasti kan tahu apa yang gue maksud. Jadi kakinya itu lebih rendah daripada tubuh yang sekarang. Tapi sekarang dalam beberapa hari yang gue implementasi ya, beberapa hari yang gue lakuin, ini udah nggak manjur banget. Gue lebih mending untuk taking nap ya kayak gue tidur biasa gitu, ya gue nggak naikin kaki gue, cuman laying down, ya udah seperti gue tidur kayak biasa, seperti kalian tidur kayak biasa. Tapi sebelumnya itu gue 20 menit untuk tidur taking nap, dan ini adalah hal minimumnya. Tapi karena ini hal minimumnya, itu membuat tidur malam gue itu benar-benar worse parah. Sekarang minimum gue adalah 6-10 menit. Ini minimum gue. Kalau gue emang lagi pusing dan semacamnya itu 20 menitan gitu. Jadi yang sekarang ini udah kayak pertengahan, dan yang dulunya itu adalah seperti batas minimum gue. Seperti pasti kan paham apa yang gue maksud. Dan ini berkaitan dengan, karena kalian udah tahu apa yang gue omongin ilmu yang sekarang, jadi jangan implementasi yang ini gitu, karena ini menurut gue bakal membuang waktu kalian. Itu adalah suatu make sense-nya gitu. So kalian pasti paham apa yang gue maksud gitu. Kita ke sini tadi yang mana ya? Berarti itu cukup mendukung jika lo ingin ngembangin diri lo gitu. Dan tadi yang kemana, cukup mendukung jika lo ingin ngembangin diri lo, walaupun dikasih tahu tempat spesifik Bang Hawa ini Bogornya di mana gitu, tapi bisa menjadi referensi untuk lo misalnya ingin move dari tempat lo yang mungkin lo bisa dibilang tertindas di tempat asal di rumah lo dan semacamnya, karena beberapa alasan, beberapa faktor yang mungkin gak gue kasih tahu di sini. Dan ya akhirnya lo mencari referensi mana nih cara step by step lo untuk emang lo move gitu, kawasan lo gitu, teritorial lo. Karena nggak mungkin lo tujuan lo, mungkin kalau gue ya itu ke Mekah gitu, karena ya I don't know, faktor yang gue ingin kasih tahu ke kalian nggak cukup banyak, tapi ini adalah suatu kota atau suatu tempat yang ingin gue kesana gitu, Mekah, Ka'bah dan semacamnya, dan gue ingin bisa kesana gitu. Dan ketika kesana ya pasti step by step gitu, entah gue, karena kesana juga membutuhkan energi juga dan juga finansial gitu. Nah finansialnya ini bro, nah karena finansial ini dan juga terkait dengan security atau keamanan. Nah jadi gue harus step by step. Gue ke Bogor dulu, yaitu tempat gue biasa kesana ketika gue liburan dengan orang tua gue dan semacamnya, dan mungkin gue ke Bali abis itu gue ke, ya bisa langsung dari ke Bali itu bisa gue ke Mekah dan semacamnya, nggak tahu. Dan ya
Dan Bogor ini bisa menjadi tempat referensi lu walaupun lu nggak dikasih tempat spesifik tadi Bang Hawa misalnya, atau tempat apa namanya idola lu gitu, idola gitu, karena masalah kenyamanan lu ingin pindah dan hal semacamnya. Jadi masalah boge itu masalah tujuan sama keberbedaan lu kok menurut gua. Jadi siapa tujuan apa tujuan lu? Kok siapa tujuan lu? Apa tujuan lu? Tujuan lu emang nemuin circle seperti Bang Hawa ya. Siapa tahu tujuan lu emang nemuin circle kayak Bang Hawa. Itu akhirnya lu ketemu Bang Hawa gitu, dan akhirnya lu bisa diajak. Karena gini, gua ingin menjelaskan suatu hal yang tadi gue jelasin, yaitu Bang Hawa sering gue Bang Hawa atau Bang Alfa, Bang Hawarin yang tadi gue maksud ya. Beliau ini sering gue ngeliat IG-nya, sering gue lihat di beberapa bulan yang lalu, entah itu beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Sering gue lihat Instagramnya berkaitan dengan, gue sering lihat beliau itu melatih nunggangin kuda, ini kuda ya misalnya, nunggangin kuda, dan juga manah dan semacamnya, dimana itu cukup menggairahkan diri gue untuk wah gue harus sukses biar gue bisa kayak gini. Gak cuman gue ngelakuin kayak gini juga, tapi gue juga di situ ada circle yang menurut gue bisa dukung diri gue gitu. Entah itu nyelamatin gue di dunia, yaitu gue bisa perang dan hal semacamnya, I don't know. Dan gue juga bisa di life after gitu. Siapa tahu tujuan lo emang nemuin circle, siapa tahu tujuan lo emang nemu kayak circle Bang Hawa, kayak misalnya Islam dan hal semacamnya, positif, kebiasaan kayak gini, olahraganya kayak seperti ini, kebiasaan Nabi dan semacamnya. Akhirnya lu emang ketemu beliau. Kalau nggak ketemu beliau juga ada circle yang seperti kayak gini dan semacamnya, lu diajak. Misalnya lu di hari Sabtu, di hari Senin misalnya, ini gue tulis, aduh kok ini. Misalnya di hari Senin sampai di hari Sabtunya lu pergi ke gym dan semacamnya, lu jadwal jadwal olahraga lu semacamnya, boxing. Tapi di hari weekendnya itu ada yang namanya nih sampai 6, jadi nih hari Senin sampai hari Sabtu, dan di hari Minggunya lu diajak kayak misal seminggu sekali rutin untuk ya ini bermain kuda, panah dan semacamnya. Dan di situ ada circle yang menurut lu relevan dengan diri lu dan mungkin bisa diajak ke rutinitas olahraga lu yang bisa pergi ke gym dan semacamnya, dan membentuk tubuh yang lebih estetis, six pack dan akhirnya V-taper dan semacamnya, dan it's very good to have, bro. Oke, Allahu a'lam. So semua seri kebanyakan itu mantap, bisa belajar panah, kuda dan semacamnya, bisa belajar berenang juga karena kayaknya ya, wallahu a'lam ya, berenang itu adalah salah satu olahraga yang disukai oleh Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. So sekian dari gua, saya persepsi akan kota Bogor. See you tomorrow.